papa mama semuanya. Lagi pada di mana nih? Wah, ternyata ada juga ya followers baru. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Tapi mama papa bisa panggil saya Nova. Di sesi live kali ini, saya ingin berbagi ilmu dan belajar bersama dengan mama papa semua mengenai stimulasi tumbuh kembang anak. Agar dapat belajar bersama dan pembahasan kita bisa lebih seru lagi, saya sudah mengundang teman saya yang merupakan orang tua. Namanya Pak Dadang ya. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah Pak Dadangnya sudah siap untuk bergabung? Ya, langsung saya undang untuk bergabung ya. Halo Dadang, boleh perkenalkan diri secara singkat dulu nggak nih? Biar mama papa semua lebih kenal. Halo Ibu Nova, halo semua. Saya Dadang, papa dari seorang anak yang berusia 16 bulan. Saya diminta Bu Nova untuk berbagi mengenai perkembangan anak saya. Dan sekalianlah saya belajar dari dia. Karena dia kan pakarnya dalam hal ini ya Mama Papa. Dadang ini teman lama saya Mama Papa. Dan memang orangnya senang bercanda begitu. Oke deh, sekarang kita langsung aja ya Dang. Mama Papa yang ada juga sudah nggak sabar nih. Seperti kita ketahui, dalam perkembangan terdapat 4 aspek. Dan saya hanya akan membahas 2 aspek ya, yaitu aspek sosial dan kemandirian. Serta aspek bicara dan bahasa. Sedangkan untuk aspek gerak kasar dan gerak halus, kita serahkan pada rekan saya nanti. Tapi agar tidak kewalahan, setiap sesi live kita hanya membahas 1 aspek ya Mama Papa. Oke nggak Dang? Oke lah kalau begitu. Jadi hari ini bahas aspek apa ya Bu Nova? Aspek yang akan kita bahas hari ini adalah aspek sosialisasi dan kemandirian. Seperti halnya aspek perkembangan yang lain, aspek sosialisasi dan kemandirian juga berkembang secara bertahap. Untuk berkembang dengan optimal, anak membutuhkan stimulasi yang baik dan tepat sesuai dengan usia dan kemampuannya. Oh iya Bu, jadinya setiap usia stimulasinya bisa berbeda-beda ya? Iya Dang, jadi hal yang dilatih untuk anak 6 bulan lakukan tentunya akan terlalu mudah untuk dilakukan anak usia 18 bulan. Misalnya, stimulasi anak usia 18 bulan juga akan terlalu sulit untuk anak usia 6 bulan. Yang kemampuannya tentu saja masih jauh di bawah anak usia 18 bulan. Jadi pemberian stimulasinya harus tepat. Di usia 18 bulan sendiri misalnya ya, terkait aspek sosialisasi dan kemandiriannya, anak diharapkan sudah mampu bertepuk tangan atau melambai-lambai. Jadi mendekati usia 18 bulan, anak perlu stimulasi terkait kemampuan bertepuk tangan dan melambainya. Agar ketika usia 18 bulan, anak sudah bisa melakukannya. Memangnya mengapa perlu dilatih ya Bu? Untuk melambai dan bertepuk tangan? Bukankah 2 hal itu merupakan hal yang biasa yang dapat dilakukan anak dengan sendirinya? Iya Dang, memang terlihatnya bagi kita orang dewasa nih, melambai dan bertepuk tangan merupakan hal yang mudah. Tetapi sebenarnya ini bisa dipelajari loh Mama Papa. Melalui kemampuan ini, anak belajar merespon dengan tepat situasi sosial yang terjadi di sekitarnya. Untuk dapat merespon dengan tepat, anak tentu perlu menyadari terlebih dahulu ya apa yang terjadi di sekitarnya. Bayangkan, jika anak selama tumbuh tidak pernah melihat orang melambaikan tangan ketika akan berpisah, apakah anak akan mengerti bahwa melambaikan tangan merupakan bahasa tubuh atau isyarat yang berarti dadah dan digunakan saat akan berpisah? Iya juga ya, anak melihat dan mencontoh. Betul banget. Selain terkait aspek sosialisasinya, sebenarnya kemampuan melambai dan bertepuk tangan ini juga mengandalkan aspek gerak halusnya. Ketika anak sudah mampu melakukan gerakan ini, artinya kemampuan koordinasi antara mata dan tangannya sudah semakin berkembang. Untuk dapat melakukan gerakan bertepuk dan melambai, anak perlu dapat mengkoordinasikan gerakannya dengan tepat, sehingga kedua tangan dapat tepat bertepuk di tengah tubuhnya, ataupun gerak tangannya saat melambai dapat bergerak dengan lentur. Oh begitu. Jadi cara melatihnya seperti apa ya Bu? Untuk cara melatih atau menstimulasinya di usia sekitar 18 bulan ini, anak akan lebih mudah distimulasi dengan permainan dan lagu. Contohnya akan saya tampilkan melalui video ya Mama Papa. Baik Bu, makasih ya. Oh iya,
tepuk tangan. Mana tepuk tangan? Oh iya, lagi. Gimana? Oh, bosan. Untuk mengajarkan anak melambai, orang tua dapat menyelipkannya dalam kegiatan sehari-hari seperti di video ini yang mengajarkan anak melambaikan tangan sebagai bentuk bahasa tubuh atau isyarat akan berpisah dengan mainan tersebut. Jika dilakukan setiap hari saat habis bermain, akan berpisah dengan papa atau mama yang mau berangkat bekerja, pasti lama-kelamaan kemampuan melambainya akan muncul dan berkembang semakin baik. Cara lain yang juga penting dalam mengajarkan anak bertepuk tangan adalah dengan sering-sering mencontohkan bertepuk tangan dengan ekspresi yang bahagia saat berhasil melakukan sesuatu. Dengan begitu, dia juga jadi tahu fungsi tepuk tangan yang lain, yaitu sebagai apresiasi selain kita berikan kata-kata pujian. Selain itu, ketika sedang mengajari anak bertepuk tangan atau lainnya, usahakan posisi tangan di dekat wajah kita dan sejajar dengan mata anak maupun mata kita, sembari terus melakukan kontak dengan anak. Sambil kita juga menyebutkan perilaku apa yang sudah dengan baik dia lakukan. Nah, begitu mama papa semuanya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melatih anak bertepuk tangan dan melambai. Bantuannya juga bisa disesuaikan ya mama papa. Di awal-awal orang tua bisa membantu menggerakkan tangan anak. Tapi jika anak sudah tahu cara menggerakkannya untuk bertepuk tangan dan melambai, orang tua bisa memberikan anak kesempatan untuk melakukannya sendiri sambil mencontohkannya saja. Oh iya ya, ternyata memang sebegitu pentingnya ya tiap detail tahap perkembangan anak ya Bu Nova. Iya Dang, betul tuh mama papa yang dikatakan Dadang. Kemampuan ini sesungguhnya sudah mulai terlihat sejak anak memasuki usia 6-7 bulan. Namun seringkali pada usia tersebut anak itu belum benar-benar mahir dalam bertepuk tangan atau melambai. Sehingga ya masih membutuhkan bantuan secara fisik ataupun dicontohkanlah dari orang dewasa. Namun seiring berkembangnya usia dan kematangannya serta stimulasi yang diberikan terus-menerus, maka diharapkan kemampuannya semakin berkembang. Pada usia 18 bulan ini diharapkan anak sudah lebih mahir sih dalam melambai dan bertepuk tangan. Gerakan melambai yang dilakukan sudah tidak lagi kaku seperti gerakan flapping atau regal waving. Namun sekarang anak dapat melambai dengan luwes, dengan arah dan gerakan tangan yang tepat seperti ini. Gerakan tepuk tangan yang sebelumnya kurang terkoordinasi seperti ini. Nah, sekarang anak sudah bisa bertepuk tangan seperti ini. Tapi orang tua juga harus menyadari bahwa tiap anak itu punya kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita paksakan. Yang penting kita stimulasi dengan situasi yang menyenangkan. Oke. Kan tadi Bu Nova bilang kemampuan ini indikator anak usia 18 bulan ya? Lalu kalau sudah 18 bulan anak belum bisa juga, bagaimana ya Bu? Kalau anaknya belum dapat melambai,
atau bertepuk tangan di usia 18 bulan, dan ataupun anak masih cenderung mengabaikan atau cuek ya terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya, maka orang tua perlu lebih memperhatikan dan akan lebih baik lagi nih apabila segera membawanya untuk konsultasi ke tenaga ahli. Karena kemampuan melambai dan bertepuk tangan kepada orang lain ini juga bisa menjadi salah satu tanda awal yang mudah dikenali untuk kemungkinan adanya gangguan perkembangan seperti gangguan autisme. Terlebih bila anaknya tidak bisa melambai atau bertepuk tangan secara spontan dan mandiri, serta disertai adanya keterlambatan perkembangan lainnya. Wah, berarti penting sekali ya untuk memperhatikan kemampuan bertepuk tangan dan melambai ini? Ya, benar sekali, Dang. Memang tumbuh kembang harus selalu diperhatikan agar ketika ada keterlambatan atau ada gangguan bisa langsung kita tangani. Kalau begitu dari Mama Papa ada lagi kah yang ingin ditanyakan tentang kemampuan melambai dan tepuk tangan? Kayaknya udah jelas di Bu Nova. Baiklah, kalau begitu sampai di sini dulu aja ya pembahasan kita hari ini. Semoga informasi yang tadi sudah disampaikan jelas. Terima kasih ya Dang, sudah menemani saya hari ini. Untuk mama papa lainnya, selamat menstimulasi anaknya di rumah ya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Dah.